Suatu hari, Umar bin Khattab sedang berjalan sendirian di suatu tempat. Ia bertemu dengan seorang pria yang tampak gelisah dan cemas. Umar bertanya, "Apa yang membuatmu tampak begitu gelisah dan cemas?" Pria tersebut menunduk dan tidak berani menatap langsung ke mata Umar. "Aku adalah iblis," jawabnya dengan suara gemetar. Umar bertanya dengan nada tegas, "Apa yang membuatmu berada di sini dan mengapa engkau tampak begitu takut?" Iblis menjawab, "Aku takut padamu, wahai Umar. Setiap kali aku melihatmu, aku harus mengambil jalan yang berbeda. Keimananmu yang kuat, ketegasanmu dalam menegakkan kebenaran, dan ketakwaanmu kepada Allah membuatku tidak memiliki celah untuk menggoda dan menyesatkanmu. Setiap kali aku mencoba mendekat, aku terbakar oleh cahaya keimananmu." Meskipun kisah ini mungkin lebih bersifat alegoris, kisah ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga keimanan dan ketakwaan, serta menjadi pribadi yang berani dan tegas dalam menegakkan kebenaran. Dikisahkan saat Umar bin Khattab dimarahi sang istri, beliau hanya terdiam mendengarkan istrinya berbicara. Padahal saat itu Umar sangat ditakuti, bukan hanya oleh manusia, para setan pun takut kepada beliau. Tapi saat itu Umar hanya terdiam mendengarkan kemarahan sang istri. Ketika para sahabat bertanya, kenapa beliau yang terkenal ditakuti hanya terdiam di depan sang istri? Umar bin Khattab pun menjawab, "Karena istriku telah melahirkan anakku serta menjaga dan mendidiknya. Maka amarahnya tak sebesar pengorbanan yang ia lakukan untuk keluargaku. Istri bagaikan tulang rusuk yang bengkok. Bila kau memaksa meluruskannya, kamu akan mematahkannya. Tapi jika kau bersikap lembut, maka kamu akan meluluhkannya, meski terdapat ketidaksempurnaan pada dirinya." Semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Amin ya robbal alamin. Apa yang menyebabkan Umar bin Khattab ini ditakuti oleh syaitan? Syaitan kalau lihat di satu lembah cari tempat lain. Umar nggak lihat syaitan. Kata para ulama, ini hikmah yang paling besar gitu yang bisa diambil. Mereka mengatakan karena Umar adalah orang yang sangat takut dengan Allah. Karena orang yang takut pada Tuhannya, segan dan takut sama Tuhannya, tunduk sama Tuhannya, Allah buat semuanya tunduk pada dia. Sampai syaitan pun takut karena takutnya Umar bin Khattab. Dikatakan dalam ciri beliau radhiyallahu anhu, itu beliau saking takutnya sama Allah, kalau di malam hari, beliau mengatakan, kalau di malam hari kami tundukkan kepala kami di hadapan Tuhan kami, dan kami lunakkan tulang-tulang dan otot-otot kami pada saat sholat, merendah di depan Allah SWT. Dan Umar bin Khattab ciri khasnya selalu menangis setiap mengingat Allah, sampai di bawah kelopak matanya itu ada garis warna hitam, ya sering dilewatin dengan air mata. Bagaimana syaitan nggak takut dengan orang seperti ini? Karena hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah keberanian Umar bin Khattab menantang seluruh kaum kafir Quraisy di Mekah. Dikala kaum muslimin akan berhijrah ke Madinah, mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi karena kaum kafir Quraisy Mekah akan menghalangi niat mereka berhijrah mati-matian. Namun berbeda dengan Umar, ia justru melakukan hal tak terduga. Setelah melakukan tawaf, di tengah keramaian penduduk Mekah, Umar berdiri dengan gagah di pelataran Ka'bah, seraya berkata dengan suaranya yang lantang, "Siapa yang ingin istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, atau ibunya kehilangan anak, maka hadapilah aku di balik lembah ini, karena aku akan berhijrah ke Madinah." Seluruh kaum kafir Quraisy Mekah terdiam, tak ada satupun yang berani melawan Umar. Maka ia pun pergi berhijrah ke Madinah diikuti oleh sekelompok kaum muslimin, tanpa ada yang berani menghalanginya. Pada suatu hari, Khalifah Umar bin Khattab baru saja pulang dari silaturahmi dari negeri Syria. Seperti biasa, Sayyidina Umar akan berjalan-jalan dan meninjau sekitar kawasan untuk melihat keadaan rakyatnya, untuk mengetahui sendiri akan penderitaan mereka. Kemudian Sayyidina Umar berjalan menuju ke sebuah pondok riyon yang didiami oleh seorang nenek tua dengan menyamar sebagai orang awam. Sayyidina Umar ingin melihat langsung semua aktivitas dan permasalahan yang dialami rakyatnya. Sudah menjadi kebiasaan Khalifah Umar menyamar menjadi orang awam, dan beliau ingin mendapat maklumat atau pandangan dari mereka terhadap dirinya. Ketika beliau tiba di rumah nenek tersebut, Khalifah Umar memberi salam dan bertanya, "Pernahkah nenek mendengar berita tentang Umar?" "Kabarnya Umar baru saja pulang dari Syria dengan selamat," kata nenek tua itu. Khalifah bertanya lagi, "Bagaimana pendapat nenek tentang khalifah kita itu?" Nenek menjawab, "Semoga Allah tidak akan memberi ganjaran baik kepadanya." Sayyidina Umar bertanya lagi, "Mengapa nenek berkata begitu? Dia sangat jauh dari rakyatnya. Semenjak menjadi khalifah, dia belum pernah menjenguk pondokku ini, apalagi memberi uang kepadaku." Jawab si nenek, "Bagaimana mungkin dia dapat mengetahui keadaan nenek, sedangkan tempat ini jauh dan terpencil?" Kata Khalifah Umar. Nenek mengeluh dan berkata,
Subhanallah, tidak mungkin seorang khalifah tidak mengetahui akan keadaan rakyatnya, walaupun di mana mereka berada. Mendengar kata-kata si nenek tadi, Khalifah Umar tersentak. Celakalah aku, karena semua orang dan termasuk nenek ini mengetahui perihal diriku, kata Khalifah Umar dalam hatinya seraya penuh penyesalan sambil meneteskan air mata. Kemudian Sayyidina Umar berkata, "Wahai nenek, berapakah Anda hendak menjual kezaliman Umar terhadap nenek? Saya kasihan kalau Umar mati nanti akan masuk neraka. Itu pun kalau nenek mau menjualnya. Jangan engkau bergurau denganku yang sudah tua ini," jawab si nenek. Lalu Khalifah Umar menyambung perkataannya, "Saya tidak bergurau, Nek. Saya serius. Berapakah nenek akan menjualnya? Saya akan menebus dosanya. Maukah nenek menerima uang sebanyak 25 dinar sebagai harga kezaliman Umar terhadap nenek?" Sambil menyerahkan uang tersebut kepada si nenek. "Baik, benar budimu, nak," kata nenek sambil mengambil uang tersebut. "Terima kasih, Nek," jawab Sayyidina Umar. Sementara itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib bersama Abdullah bin Mas'ud melintas di kawasan itu. Dan melihat Khalifah Umar berada di situ di tempat si nenek, mereka pun memberi salam kepada Sayyidina Umar. "Assalamualaikum ya Amirul Mukminin." Mendengar ucapan tersebut, tahulah nenek bahwa tamu yang berbicara dengannya adalah Khalifah Umar bin Khattab, seorang Amirul Mukminin. Dengan perasaan takut dan gemetar nenek berkata, "Masya Allah, celakalah aku. Ampunilah nenek atas kelancangan nenek tadi, wahai Amirul Mukminin. Karena nenek telah memaki Khalifah Umar di hadapan Tuhan sendiri, ratapan nenek telah menyadarkan Sayyidina Umar." "Tak mengapa, Nek. Mudah-mudahan Allah memberi restu kepada nenek," kata Sayyidina Umar. Saat itu juga Khalifah Umar membuka bajunya dan menulis keterangan di atas bajunya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini Umar telah menebus dosanya atas kezalimannya terhadap seorang nenek yang merasa dirinya dizalimi oleh Umar semenjak menjadi khalifah, sehingga dosanya itu ditebusnya dengan 25 dinar. Dengan ini jika perempuan itu mendakwa Umar di hari mahsyar, maka Umar sudah bebas dan tidak bersangkut paut lagi. Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan disaksikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Lalu baju tersebut diserahkan kepada Abdullah bin Mas'ud seraya berkata, "Simpanlah baju ini, dan jika aku mati nanti, masukkan ke dalam kain kafanku untuk dibawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala."